Halo, jumpa lagi dengan Yoni di Motorsport ID. Sekarang di samping saya ini ada tokoh otomotif nasional, namanya Mas Anando Eko. Beliau adalah Ketua Pemprov IMI DKI. IMI DKI. Nah, Betul. dulu Pemda DKI, ini orang-orang tua ngertinya Pemda DKI, ternyata sudah Pemprov. Kita akan ngobrol beberapa hal, Mas, yang kita kepingin ngerti mengenai balapan roda 2. Iya. Yang balap liar, kemudian mengenai komunitas yang khusus di DKI. Nah, tapi sebelum kita ngobrol, kita gas dulu, Mas. Siap. Gas. Nama Anando Eko sudah tak asing lagi di lintasan rally Indonesia. Rally yang bernaung di tim ART ini sudah malang melintang di lintasan rally Indonesia sejak medio 90-an. Anando Eko terpilih kembali menjadi Ketua IMI Wilayah DKI Jakarta periode 2021-2026 pada Musyawarah Provinsi IMI DKI Jakarta 2021 lalu. Dalam masa kepemimpinannya lalu, Eko membawa IMI DKI Jakarta menjadi semakin gemilang. Hal ini terlihat dari catatan prestasi IMI DKI Jakarta yang terus menunjukkan peningkatan. Seperti secara berturut-turut IMI DKI Jakarta dinobatkan sebagai IMI terbaik ketiga pada ajang IMI Awards pada tahun 2018, terbaik kedua pada tahun 2019, dan terbaik pertama pada tahun 2020. Salah satu kunci sukses IMI DKI Jakarta yang dapat dijadikan teladan bagi IMI provinsi lain adalah adanya inovasi program antara lain pada bidang mobilitas dengan program Rescue, Safety, dan Environment atau lingkungan hidup. Mas Eko, Siap. berarti Mas Eko menjabat sebagai ketua ini sudah periode kedua, Mas, ya? Ini periode kedua. Wih. Alhamdulillah dipercaya dan dapat amanah dari teman-teman senior, para klub. Akhirnya bisa berjalan sampai hari ini. Wah, luar biasa nih, luar biasa. Mas Eko, sekarang kita ngomongin road race ya, Mas. Ya. Road race yang zaman ketika kita masih liputan dulu di lapangan. Iya. Itu road race DKI, khususnya yang waktu itu di Kemayoran, Mas. Iya. Itu kan semacam barometer road race nasional, Mas. Iya. Gitu ya. Pembalapnya nomor satu semua di situ, sponsor besar juga di situ semuanya. Mekanik-mekanik dahsyat yang ada di Indonesia tuh ngumpul di sana semua tuh, Mas. Nah, betul. Sekarang ini sepertinya sudah mulai pudar, Mas, ya. Malah bahkan barangkali yang malah sering road race kan di Surabaya, di Mijen, di mana-mana gitu, Mas. Betul. Nah, kira-kira kita perlu bikin gitu lagi nggak, Mas? Atau gimana ya? Baik, gini Pak D, problemnya itu kalau untuk atlet road race, Jakarta masih banyak. Ya. Cuman berjalannya waktu hari ke hari, kita tidak punya lahan. Oh, tidak punya. Itu yang punya problem utama kita tuh adalah saat ini lahan. Era zaman 80 menuju 90 kita masih punya parkir timur. Oh iya, Ya kan? Era 90 ketemulah PRJ. Iya, iya. Ya kan? Sampai 90 menjelang 2000 PRJ Parkir Barat masih menjadi primadona tempat balapan pasar senggol kan? Iya, iya. Sebutannya seperti itu kan? Iya. Kita balap pasar senggol kan? Iya. Nah, akhirnya disitulah memang terjadi perang pembalap-pembalap, segala macam brand, produk, Ya, betul. support ATPM, segala macam produk motor yang masuk Indonesia pasti ada fighternya, pembalapnya dan timnya. Tidak mungkin tidak. Nah, kedua mekanik tuner-tuner juga semua bersaing gimana caranya mereka menjadi yang terbaik. Tapi berjalannya waktu, yaitu lahan kita semakin tergerus oleh sebuah apartemen dan perumahan. Iya, betul. Kedua, parkir timur pun sudah berubah fungsi, sudah bukan ruang terbuka umum atau ruangan lapangan terbuka, udah menjadi taman-taman saat ini kan, jadi sudah tidak mungkin kan kalau di situ. Kalau bicara PRJ ke sini, lahannya di kawasan pintu barat masih ada, tetapi biayanya sudah tidak mencukupi. Itu yang mendominasi, menggarisbawahi akhirnya promotor atau penyelenggara enggan lah menyelenggarakan
event. Kenapa? Kalau event di tempat terbuka seperti kayak zaman dulu, entah itu PRJ Kemayoran ataupun Parkir Timur, mereka memiliki banyak properti yang digunakan untuk keselamatan safety di lapangan ya. Contoh ada ban pembatas atau zaman saat itu karung bekam ya kan. Terus pagar-pagar pembatas. Pagar PRC gitu yang panjang. Yang panjang itu ngikutin panjang lintasan. Nah, dengan biaya sewa yang sudah cukup tinggi, kalau mereka memprovide fasilitas safety tersebut, kosnya semakin membeledak. Iya, betul. Akhirnya mereka lebih murah saat ini sewa sirkuit karting Sentul. Ya kan, itulah perubahan paradigma ini. Kalau dulu di tempat terbuka, pada zaman itu mall belum banyak. Iya, benar. Setiap orang bikin balap, pembalapnya seneng. Penonton banyak, kan merupakan ajang tontonan masyarakat lah untuk balap saat itu. Nah, beriringnya waktu, semuanya juga berubah. Media promosi juga semakin banyak, tidak seperti dulu. Dulu ATPM berpromosi udah pasti, entah itu roda 2, roda 4, balap itu adalah media tercepat untuk mensosialisasikan produk mereka pada masyarakat luar. Tapi saat ini bicara mereka nggak perlu ikut balap, main media sosial, medsos saja sudah berapa viewers yang melihat. Akhirnya berubah paradigma. Kedua, timbullah mall-mall yang banyak. Orang penuh masyarakat Jakarta males nonton panas, mending jalan-jalan ke mall. Itu yang saya terima dan saya discuss dengan perilaku. Yang balap ya tetap balap, yang hobi tetap balap. Promotor akhirnya beralih tempat. Udah, gue nggak mau sewa tempat terbuka lagi atau bikin pasar senggol. Udah kali-kaliannya udah nggak masuk. Kalau sewa sirkuit sekian rupiah tambah izin, enough. Jumlah peserta sekian, udah bisa berhitung untung dan ruginya. Tapi kalau dulu mereka dari pendaftaran dapat, sewa dan properti tidak mahal, penonton pun tiketing masuk. Sekarang bayar tiket nggak ada yang mau. Penonton, bener nggak? Iya dong. Zaman sekarang kan udah nggak, orang udah males. Ngapain nonton ke sana jauh? Nah, akhirnya sekarang balap itu ya adanya di tempat-tempat tertutup, khususnya di sirkuit-sirkuit permanen, karena jauh biayanya lebih murah. Tapi di daerah-daerah lain sih masih banyak yang menggunakan sirkuit jalan raya sebagai fasilitas. Tetapi daerah-daerah kecil gitu kali Mas ya. Iya, tetapi boleh diadu, angkanya pasti jauh lebih mahal dibanding dia sewa sirkuit permanen. Sirkuit permanen, sirkuit aspal udah pasti. Safety pasti. Iya, betul. Fasilitas speed sudah ada, kalaupun nambah tenda. Iya, betul. Tapi kalau jalan umum, mulai dari pasang fasilitas, manpowernya, marshalnya, security-nya, iya betul. Belum ntar sampahnya banyak masalahnya yang timbul kan, akhirnya berubah. Tapi memang balik lagi Pak Di, kalau memang kita lihat kualitas sekarang sama dulu beda. Beda sekarang ya. Sangat beda, khususnya bagi para pembalap, para tuner, ataupun ATPM. Sangat beda. Dulu kita bicara era 90-an, mungkin eranya Jayadi lah, terakhir-terakhir ya. Pembalap DKI ya kan. Saat itu lagi booming. Suzuki, Yamaha, Kawasaki, Honda Fight. Ikut semua itu. Sekarang Honda dan Yamaha doang. Yang lainnya tahu teknologinya kurang, akhirnya ngerem. Gua mendingan alihkan dana promo ini ke media iklan. Hard selling lah ya. TV atau apa. Nah, yang powernya gede ya tetap gas terus balap. Kalau dulu kan nggak ada begitu, cemplungin balap, cari pembalapnya kan gitu, fightnya di situ. Nah, itulah memang merupakan tantangan khususnya buat saya dengan teman-teman pengurusan IMI-DKI. Gimana mengangkat pamor. Itu nggak sejarah dan zaman balap sebagai primadona DKI itu tidak pernah hilang. Betul. Masanya ada. Tetapi saat ini berjalan waktu, perubahan perkembangan kota Jakarta ini akhirnya membuat itu semua bisa berubah. Susah untuk melaksanakan itu ya. Niat hati sih kepingin untuk membangkitkan, tetapi udah sulit. Di sisi lain juga aturan balap semakin sekarang
dikotak-kotakan, diperkecil. Kalau dulu kita bikin event di Jakarta, mau event nasional, regional, ataupun klub event, seluruh provinsi atau apa ya, pembalap sekitar lah pasti datang. Kalau sekarang dibikin region, akhirnya mereka jauh ke sana, gue ikutin region dekat aja, ikutin event dekat aja. Akhirnya tidak seperti dulu terlihat jumlah starter balapnya banyak. Iya betul. Nah, Mas Eko sekarang saya nggak ngerti apakah ada kaitannya antara jumlah event balap di DKI yang berkurang dengan makin maraknya balap liar yang ngawur-ngawur itu, Mas. Tapi memang balap yang ngawur-ngawur liar itu kan bukan hanya di Jakarta, Mas, sebenarnya. Hampir di semua pelosok Indonesia. Dan setiap kali muncul di TikTok yang di-share atau di IG atau bahkan di Facebook, ketika di-share itu kecelakaannya, Mas. Jadi ada dua motor seperti drag bike, dia dilepas pakai bendera seadanya, pakai sendal jepit, nggak pakai helm. Ketika mereka tabrakan, dua orang itu, hampir semua netizen itu nyukurin, Mas. Tombol jempol, apa-apa gitu, Mas. Jadi isinya mengumpat terus gitu. Nah, sebenarnya kalau kami, teman-teman ini kan mikirnya, waduh sayang banget ya, mereka balapan liar nggak pakai aturan. Kenapa nggak kita arahin aja, kita bikin kayak street race waktu itu pernah, Mas ya, beberapa kali kan ya, Mas ya. Betul. Nah itu kenapa nggak kita bikin kayak gitu, tapi dikerep, dibikin sering gitu, Mas. Itu gimana, Mas ya? Mungkin nggak ya? Ada pengaruhnya? Jadi gini, sebenarnya pengaruhnya kalau untuk menjadi profesional pembalap kan segmented. Ya. Tapi kalau kita bicara balap liar, siapapun juga pasti bisa. Dari lulus SD di belajar motor, habis itu gas pasti balap liar yang pertama. Mau itu kan, mau dari masa ke masa setelah perang juga namanya balap motor liar itu nggak pernah ada berhenti, dan selalu ada, ditutup kerannya pindah ke sini, tutup di sini pindah ke sini. Nah, street race itu saya sangat mengapresiasi kepada Pak Fadil Imron. Kebetulan saat itu kan beliau merupakan Kapolda Metro Jaya. Ya, kita dengan IMDKI berkolaborasi menyelenggarakan street race. Yang pertama kita bikin saat itu di Ancol. Nah, aturannya memang kita membuat fleksibel, tidak seperti drag race kejuaraan nasional yang harus 201 atau 402. Tapi teman-teman komunitas balap pencinta motor ini maunya main 500, main 600 meter. Sakit kepala lagi. Kenapa? Nyari kita nggak punya lahan. Iya benar. Gitu. Saat itu gagasan Pak Fadil harus jalan. Akhirnya kita pilihlah Ancol di pinggir antara pintu utama ke pintu berikutnya itu kan ada jalan pinggir kali. Nah itu kita bikin dengan kita discuss dengan teman-teman komunitas Yamaha, Kawasaki, ya kan, teman-teman juga dari Ninja itu bilang, Kak nggak mau 400, maunya lebih, bisa 500 kan. Akhirnya kita bikin 500 mana. Tapi jalan itu nggak memadai kondisinya. Lurus sih lurus, gelombang iya. Mental-mental tapi namanya mereka suka pokoknya gas aja kan, terus nggak peduli. Kita selama penyelenggaraan nyut-nyutan kan gitu kan. Safety-nya kan, Mas ya. Safety-nya. Ya, alhamdulillah berjalan tanpa ada masalah dan kendala. Animo dari komunitas-komunitas ini positif. Iya, betul. Nah, perlahan-lahan kita mulai mensosialisasikan aturan bagaimana sih berkendara yang baik, aman, dan nyaman buat keselamatan semua. Karena kita memberikan edukasi ke mereka sulit, Mas. Sulit banget. Sulitnya gini, gua udah kebut-kebutan aman-aman aja, lu jangan ngatur-ngatur. Itu yang bikin pusing kan. Iya. Pakai aturan harus ini, harus itu ya. Tapi ya nggak bisa juga kita melepas juga, tetap kita rangkul. Kita perlahan-lahan memberikan edukasi. Ya perlahan waktu, akhirnya kita jalanin seri 2. Seri 2 itu kalau nggak salah kita bikin di BSD. Ya, di BSD kan, itu, Mas. Di BSD, terus sempat kita bikin di Mekarta. Balik lagi ke Jakarta, tapi ke Kemayoran. Kita balik lagi ke Kemayoran. Dari Kemayoran, setahun berikutnya sempat jalan lagi di Kemayoran lagi. Nah, tapi kan namanya Kemayoran menutup jalan umum. Yang kita takutin masalahnya sekarang netizen. Menutup jalan umum buat kepentingan, nanti beritanya lain lagi. Itu yang kita hindari gitu.
Nah, cuman saya apresiasi sekali sama Pak Fadil, Ya. terobosan beliau, gagasan beliau untuk membuat street race itu Iya, betul. cukup bagus ya. Iya. Di mana sangat membantu teman-teman akhirnya tidak bermain kucing-kucingan di jalan, kejar-kejaran dengan aparat, sudah diwadahi. Sampai hari ini pun saya komunikasi dengan Pak Fadil cukup baik. Beliau bilang, kapan kok bikin lagi? Saya bilang, bukan masalah bikin lagi. Saya tempatnya yang nggak punya gitu loh. Iya kan? Kalau beliau bilang, pokoknya saya siap support. Siap Pak Jenderal, siap. Cuman jadi masalah, kita nggak punya tempat. Kalau di Ancol lagi gimana Mas Eko misalnya? Ancol itu nggak mungkin dengan lebar jalan dan jalan yang bergelombang. Kita kan jangan sampai gini loh. Kita memaksakan tiba-tiba ada apes, malah viral. Ya betul, malah balik ke kita lagi kita yang takutnya di situ saja sekarang. Kalau yang di BSD nggak mungkin lagi Mas Eko? Atau sewa tempat yang mahal itu ya kali ya? BSD itulah wilayah kan seperti itulah. Jadi ya terkadang gini, namanya perumahan nih ada ya gampang-gampang susah ayam sama telur. Waktu sepi suruh kita datang nih, ramein dong tempat kita. Betul. Ya kan? Betul. Udah rame, udah jadi, set besok ini ada hitung-hitungannya. Nah, itu yang bikin pusing kita. Itu nggak bisa dipungkirin. Cuman saya sih masih punya mimpi. Ada pengembang yang fasilitas jalan yang kita bisa pakai, khususnya di Jakarta ini, kita bisa minta pinjam untuk kegiatan otomotif itu Mas ya. Ini. Tuh, khususnya street race. Kemarin juga sebenarnya di Ancol, di Taman Impian Jaya Ancol ngasih pinjam untuk dikelola sama IMI DKI. Tapi lahannya memang hanya 400 lah. Streetnya 400 meter. Kalau buat saya sih oke. Untuk 201 cukup. Untuk 201, tapi kan hanya untuk atlet yang ngerti balap. Tapi anak-anak komunitas, gua nggak maunya lebih. Pusing lagi. Ya mintanya 500 paling nggak tuh Mas. Coba deh. Kan akhirnya kita yang berusaha juga jadi bingung gitu loh. Mau di mana? Jakarta udah nggak punya lahan. Tapi kalau memang ada, ya saya tetap berkomunikasi kan. Kebetulan juga alhamdulillah IMI DKI dengan pemerintah provinsi, baik Pemprov ataupun DPRD, kita hubungan baik. Terus dengan BUMD kita juga hubungan baik. Kadang malah saya kayak Jaya Ancol kan, Pak Direktur nggak apa-apa Mas, IMI DKI mau bikin event boleh. Ya nggak apa-apa kita bisa. Tapi event lain seperti contohnya kayak event drifting, slalom, drag race, kita bikin di Ancol bisa. Tapi kalau mantap itu. Kalau kita bikin lebih dari 400, udah nggak sanggup. 400, at least hanya bisa 201. Ada lokasi tanahnya itu ada Mas? Enggak. Aspal semua udah? Iya, di tempat bekas sirkuit Formula E. Oke, iya. Jadi saat itu nggak, makanya kita bisa memanfaatkan lahan tersebut lah buat pembinaan kepada atlet-atlet. Tapi balik lagi, kita udah kasih fasilitas. Atletnya bilang lagi, masuknya bayar lagi, capek lagi kita mikirinnya kan gitu kan. Nah Mas, kalau misalnya tadi yang soal kalau misalnya komunitas pengennya lebih panjang, ini kan sebenarnya regulasi mengenai fun race Mas. Kalau yang real race yang kita pakai regulasi yang resmi banget baku, itu kan memang kita sudah bagus gitu ya. Nah kalau misalnya yang soal fun race ini gimana tuh Mas? Fun race itu aturannya kan sebenarnya ada teman-teman klub, teman-temannya diundang, lu gua kasih sirkuitan, lu balapan, ntar hadiahnya barang atau duit itu gimana tuh Mas ya? Boleh nggak sih Mas sebenarnya Mas? Kalau fun race sih boleh, karena pernah ada salah satu klub di bawah naungan IMI DKI itu dia bikin nostalgia race Pak. Bikinnya di dalam sirkuit Ancol, di dalam kawasan Ancol, Pasar Seni. Oke. Iya, di kawasan Pasar Seni. Jadi jalanan utama Taman Impian Jaya Ancol ditutup beberapa sektor, dia start finish bikin balap di situ. Balapan untuk motor-motor klasik. Oke. Gitu. Jadi saya bilang gini, ini bilang safety-nya nggak ada. Tapi kita lihat motornya juga nggak kencengnya juga kita tahu sebatas mana. Jadi mereka datang, Mas tolong Mas, kita coba bikin nostalgia. Ya akhirnya sesama komunitas-komunitas main di slot race-nya masing-masing temen-temennya. Oke. Jadi punya cerita nostalgia lah. Zaman dulu balapan era 80 di Ancol gitu. Itu sempat ada kita bikin itu sebelum pandemi kita lah. Tapi difasilitasi Mas ya oleh IMI DKI difasilitasi dengan Ancol kita minta. Ancol sangat membantu, sangat apresiasi lah.
Tapi soal rekomendasinya gimana tuh Mas? Kalau misalnya Mas Eko sebagai ketuanya kan, ini balapannya motornya tua-tua gitu ya. Itu nggak apa-apa Mas regulasinya? Rekomendasi tetap kita bikin, tapi sebelum acara event kita sama-sama survei untuk inspection. Oh iya. Iya dong. Lu mau lewat mana? Kalau ini belok sini oke. Runway-nya kesininya aman nggak? Tetap kita pikirin, jangan itu ya. belokan jalan trotoar langsung kita belokin ya enggak juga gitu. Mas. Jadi tetap ada inspeksinya. Saat itu kita main di dalam Ancol tuh dari Pasar Seni ke arah hotel Horizon tuh sekarang ganti nama Mercure iya. Dari Pasar Seni arah Mercure putar balik lagi ke titik situ. Jadi ada lurusnya, ada zigzagnya kan gitu. Nah Mas Eko, sekarang kalau sepengetahuan Mas Eko itu berapa komunitas otomotif Mas atau klub yang di bawah naungan IMI DKI Mas? Kalau motor yang terdaftar sih 100-an lebih. 100 lebih ya? Tapi yang di luar non IMI pun juga lebih banyak. Lebih banyak lagi lebih ya? Banyak lagi. Karena mereka tumbuhnya sangat cepat dan sangat pesat. Kenapa? Produk motor dengan brand-brand barunya kan cepat. Iya. Habis bikin brand baru, komunitas baru. Brand baru, komunitas baru. Yang ini jual motor, pindah, ganti lagi bikin baru. Kan seperti itu. Jadi kayak bola salju. Iya, betul. Semakin cepat. Nah, itu bagaimana Mas cara mengakomodir? Sebenarnya keuntungannya apa tuh Mas? Kalau misalnya sebuah klub bernaung di bawah IMI gitu. Itu keuntungannya secara bukan finansial ya, tapi keuntungan apa nih Mas yang bisa didapat Mas oleh mereka? Nah ini pertanyaan bagus nih Pak De. Karena banyak teman-teman klub masuk IMI faedahnya buat apa sih? Iya kan? Mas. Kadang-kadang orang berpikir IMI itu hanya dunia balap dan balap. Tapi sebenarnya IMI itu nggak hanya balap, tetapi ada kegiatan bakti sosialnya, pariwisatanya. Jadi di IMI itu adalah organisasi olahraga yang di bawah pemerintah langsung. Kita di bawah Komite Olahraga Nasional, KONI ya Mas KONI, ya. KONI Provinsi DKI. Kedua, kita dengan kepolisian adalah induk olahraga yang diakuin dengan bekerja sama dengan kepolisian untuk setiap kegiatan olahraga bermotor wajib mendapat rekomendasi dari IMI untuk betul. diteruskan ke perizinan kepolisian. Nah, itu salah satu kegiatan. Jadi sekarang ini kan hobinya teman-teman itu ngumpul ke touring kemana, kegiatan sosial. Nah itu kita bantu mereka surat rekomendasi. Mereka bergabung di IMI, nanti kita bantu surat rekomendasi. Nah surat rekomendasi itu fungsinya kita kasih tembusan ke IMI provinsi yang dilewati. Paham. Ya kan? Atau kepolisian yang mereka jalur lewati secara pemberitahuan kepada Intelka masing-masing. Jadi kalau ada apa-apa, kita pun tahu di perjalanan teman-teman dari IMI berikutnya bisa membantu, dari sisi kepolisian juga bisa membantu. Paham Mas, paham. Ya kan? Jadi kalau itu dari sisi teman-teman hobi. Kedua, teman-teman hobi ini kan ada hal yang positif yang mereka bisa dapat. Bisa berkenalan, bersilaturahmi dengan teman-teman komunitas brand merek lain, sharing, tukar pendapat, pikiran, masalah-masalah perbengkelan, teknis, banyak hal yang bisa didiskusikan. Akhirnya kan ada yang bersilaturahmi baik, berkembang menjadi hubungan, menjadi bisnis, ataupun mitra kerja lainnya. Banyak hal yang bisa didapatin. Ya, secara positif, kita juga ke mereka banyakkan mau bikin event. Ayo, di bawah naungan IMI akan membantu surat keterangan bahwa klub ini di bawah naungan IMI untuk sebagai lembaran surat pengantar cover proposal mereka. At least kan sponsor kan juga, ya nih klub jelas nih gitu loh, terdaftar. Klub yang terdaftar gitu. Iya, ada badan hukumnya, ada lembaganya kan seperti itu. Itu seberapa susah Mas atau seberapa sulit untuk mendaftarkan klub menjadi anggota IMI gitu Mas? Itu nggak sulit. Nggak sulit sebenarnya. Tinggal datang aja. Sekarang kan media sosial ada informasinya bisa didapat. Teman-teman klub bisa datang ke sekretariat ini, nanti dipandu. Prosedur pembuatannya hanya melampirkan susunan kepengurusan minimal 10 orang. Di situ harus ada ketua, sekretaris ataupun bendahara. Alamat sekretariatnya di mana, yang melampirkan ADART dari mereka. Nanti kita bantu proses untuk menjadi keanggotaan dari mahal itu Mas? Kalau bicara mahal,
relatif. Kita juga melihat kondisinya. Oke, Ya kan, kita nggak sesuatunya tidak diukur selalu dengan uang. Iya. Gitu kan. Tapi kalau memang klub brand dari pabrikan, ya bagi-bagi dong rezekinya ke IMI kan gitu kan. Iya. Tapi kalau teman-teman dari komunitas, ya memang nggak apa adanya, tapi kita ini pasti kita juga bantu, nggak mungkin nggak. Nah, ini keren nih. Teman-teman yang punya klub nih segera daftar nih, biar terdaftar nih. Iya, sama jangan salah. Terkadang mereka tuh suka lebih dengar isu di luar dibanding menanyakan langsung ke kita. Nah itu mas. Gitu. Jadi akhirnya mendapatkan informasi yang salah. Katanya gitu kan padahal tidak seperti itu gitu loh. Iya betul. Ya, hal itulah ya saya berharap lah dengan adanya kita sharing diskusi siang hari ini teman-teman komunitas bisa lihat, ayo sama-sama kita bergabung di IMI. Ayo sama-sama kita besarin komunitas motor khususnya di Jakarta supaya menjadi barometer dan trendsetter di mana juga. Karena gimana juga kita berkumpul tetap harus ada wadahnya. Nggak bisa kita berkumpul tanpa ada wadah. Mau gimana juga kita ini adalah saudara. Kita bicara satu aspal sama-sama untuk membesarkan dunia otomotif khususnya roda 2. Soalnya gini mas, yang kita tahu juga nih mas, sekarang ini kan ada istilah Sunmori mas. Iya. Sunday morning ride. Iya. Itu hampir di semua kawasan itu ada itu mas. Betul. Nah itu kalau misalnya kita sebenarnya kepikiran kita teman-teman nih, kita bikin klub Sunmori tapi by region. Misalnya Sunmori Bintaro, Sunmori Jakarta Timur gitu-gitu. Itu kalau bisa kita arahkan mengindu ke situ nanti bisa pembinaan teman-teman yang Sunmori itu supaya terarah sesuai sama safety-nya, gitu-gitu mas pikiranku tuh. Betul, sebenarnya itu bagus ya mengarah ke kita. Terkadang gini, kita juga sharing. Teman-teman klub kita sering undang setiap hari Jumat ke sini. Baik roda 2 ataupun roda 4. Nanti kita ada pelatihan safety driving ataupun safety riding. Gitu. Itu tuh mesti ikut tuh. Jadi kita gimana cara berkendara yang baik dan benar. Kalau berkendara semua orang pasti bisa. Iya. Tapi gimana berkendara yang baik dan benar, gimana mengefisienkan zero accident. Nah itu mas, penting itu mas. Karena saya berharap misalnya contoh, Pak D, teman klub 10 orang. Saya nggak ngeliat 10-nya. Setelah dia pulang dapat informasi, 10 ini kan punya keluarga, punya saudara. At least berkembang. Iya benar. Informasi itu. Ditularkan kemana-mana gitu kan. Karena jujur aja, kita nih di otomotif, baik roda 2, roda 4, belajarnya lebih banyak otodidak. Iya, betul. Apalagi anak sekarang, ditanya belajarnya dari mana? Dari YouTube, pusing saya. Ya kan? Dia ngeliat, dia tes. Benar nggak? Iya, betul. Kalau dulu kan, diajarin orang tuanya, kakaknya, atau saudaranya. Kalau sekarang belajarnya dari mana? Dari YouTube. Coba ditanyain. Kacau itu. Nah, mas sekarang katanya mau ada rakernas mengenai komunitas juga mas? Ada klub? Iya, jadi di IMI DKI itu setiap tahun pasti membuat rapat kerja provinsi. Ya kan, yang setiap tahun di awal tahun kita selalu bikin. Nah di situ seluruh anggota klub, baik roda 2, roda 4, kami undang untuk kita sharing, membahas program kerja dari masing-masing klub. Nanti masing-masing klub biasanya kita punya kegiatan, entah itu touring, entah balap atau sosial. Nanti kita bikin dalam satu kalender. Misalnya komunitas A, bulan Februari kegiatannya apa aja. Nanti ada A, ada B, ada C. Nanti bulan Maret. Jadi satu tahun ini kegiatan ketahuan semua mas ya. Ketahuan semua dan terdeteksi. Kalau kita bisa rangkum setelah rapat kerja, kita dapat kalender, kita informasikan kepada kepolisian, khususnya Polda Metro Jaya, bahwa nih IMI DKI punya program kerja, rangkaian kerja. Ini lampirannya, mohon nanti support dan dukungannya. Biasanya kita nanti ngajuin permohonan rekomendasi setiap perkegiatan. Keren. Mas, jadi ceritanya yang soal street race tadi itu mas, itu kan balapan yang oke lah ya, peminatnya banyak, tertib juga. Nah, kita akan sebenarnya kita kombinasi nih mas, ini karena teman-teman Motorsport ID ini mentalnya mental pembalap semua nih sebenarnya, kepengennya mengombinasi mas, teman-teman yang Sunmorian, setiap minggu subuh itu kan mereka pada ngumpul terus pada tertekan tuh mas sebenarnya mas. Meskipun terlulus atau apalah gitu. Motornya mereka tuh modifikasinya nggak tanggung-tanggung mas. Mio tuh 40 juta, 50 juta, Ninja tuh sampai 70 juta gitu kira-kira. Nah, ini akan kita wadahi mas. Jadi kita kombinasi antara niat mereka pecicilan, kita wadahi dalam fundraise,
tapi dengan semangat kayak street race tadi tuh Mas. Kita siapin Christmas tree-nya, lampunya, pencatatannya. Lalu pada balapan di sini deh. Tapi motor memang San Morian sistemnya. San Mori motor itu biar keren. Nah mungkin tetap mohon dukungan nih. Iya dong, pastilah. ini. Aman pasti, nggak mungkin nggak. Karena gimana juga itu suatu hal yang positif. Yeah. Bisa menekankan angka kecelakaan, bisa juga mengurangi kebut-kebutan liar di jalan. Yeah. Justru saya berharap dengan adanya kegiatan banyak yang bisa memfasilitasi, saya sangat apresiasi sekali pada para mau dibilang promotor, tapi ini semua punya jiwa. Mental gimana caranya kebut-kebutan liar itu bisa dikurangin dengan dalam satu wadah dan tempat yang aman dan nyaman. Kita arahkan lah Mas. Ya. Ya mau dukungan Mas pokoknya. Pasti. Ada apa-apa, IMI DKI siap support. Siap. Wah. Begitu kira-kira teman-teman semua nih obrolan Motorsport ID dengan Mas Eko. Semoga ada pencerahan-pencerahan banyak untuk teman-teman klub agar segera merapat ke IMI DKI khususnya akan memperoleh informasi banyak safety ridingnya, membentuk tim-tim rescue segala macam yang seperti ada di sini sehingga warga DKI pencinta motor makin maju, makin selamat, makin sehat. Kita gas dulu Mas sebelum kita tutup Mas. Siap. Kita gas Mas. Gas.